Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, banyak orang murtad dan penolakan membayar zakat. Mari kita simak video berikut. Berita wafatnya Nabi yang cepat sekali menyebar di bawah orang kepada kabilah-kabilah. Tak ada suatu berita di kawasan Arab yang begitu cepat tersebar seperti berita ketika Rasulullah wafat. Begitu berita itu sampai kepada mereka, dari segenap penjuru mereka sudah memasang telinga dengan penuh perhatian. Mereka ingin melepaskan diri dari kekuasaan Madinah dan kembali kepada keadaan sebelum datangnya kerasulan Muhammad dan tersebarnya Islam ke tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, orang-orang Arab pada setiap kabilah jadi murtad dan timbul pula sifat-sifat munafik. Dalam hal itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani pun sudah pula mengintai. Lawan Islam jadi semakin banyak. Dengan tak adanya Nabi, mereka sudah seperti sekumpulan kambing pada malam musim hujan. Muhammad Hussein Haikal dalam As-Siddiq Abu Bakri menggambarkan, sementara di Madinah terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar mengenai pengganti Rasulullah. Di banyak tempat kaum muslimin mulai keluar dari Islam, tak terkecuali penduduk Makkah. Attab bin Asin, kuasa Rasulullah di Makkah, sampai merasa khawatir. Kalau tidak karena kemudian tampil Suhail bin Ammar di tengah-tengah mereka dengan mengatakan, setelah menerangkan tentang wafatnya Nabi, bahwa Islam sekarang sudah bertambah kuat, dan barang siapa masih menyaksikan kami, akan kami penggal lehernya. Niscaya mereka masih akan maju mundur. Tetapi di samping ancamannya itu, Suhail masih memberikan harapan yang ternyata besar juga pengaruhnya. Ia menambahkan, ya, sungguh Allah pasti menyempurnakan karunia-Nya kepada kamu sekalian, seperti kata Rasulullah SAW. Ternyata kata-kata itu lebih besar pengaruhnya dalam hati mereka daripada ancaman. Itu jugalah yang membuat mereka surut dari maksud hendak membangkang, baik penduduk Madinah maupun penduduk Makkah dari kalangan Quraisy. Setelah melihat kenyataan ini, akhirnya mereka menerima Abu Bakar sebagai khalifah. Hadis Rasulullah yang telah diingatkan oleh Suhail membuat mereka puas. Mereka kembali kepada Islam dan menaati ajaran-ajarannya. Murtad massal juga nyaris terjadi pada kaum Saqif di Taif. Utsman bin Abi al-As, kuasa Nabi di sana, berkata kepada mereka, saudara-saudara dari Saqif, kamu adalah orang-orang yang terakhir masuk Islam. Janganlah menjadi yang pertama murtad. Mereka teringat pada sikap Nabi terhadap mereka sesudah perang Hunain, dan teringat juga adanya ikatan keturunan dan keluarga antara mereka dengan pihak Makkah. Maka mereka pun kembali
Mereka tidak berhak memungut zakat. Kabilah-kabilah yang merasa keberatan menunaikan zakat ialah mereka yang tidak jauh dari Madinah, terdiri dari kabilah Abbas dan Dubian, serta kabilah-kabilah lain yang bergabung dengan mereka, yakni Banu Kinanah, Ghatafan, dan Fazarah. Mereka yang tinggal jauh dari Madinah lebih gigih lagi menentang. Sebagian besar mereka mengikuti orang-orang yang mendakwahkan diri Nabi, seperti Tulaihah di kalangan Banu Asad, Sajah dari Banu Tamim, Musailimah di Yamamah, dan Jutadlakid bin Malik di Oman. Di samping sejumlah besar pengikut-pengikut Aswad al-Ansi di Yaman. Mereka menjadi pengikutnya hanya sampai waktu orang itu sudah meninggal. Sesudah itu mereka masih bersikeras dengan mengorbankan fitnah dan pembangkangan hingga berakhirnya perang Riddah. Menurut Haikal, terjadinya pengolakan di kota-kota dan di daerah-daerah pedalaman terhadap kekuasaan Quraisy itu, serta berbaliknya mereka dari Islam, bukan karena letak geografisnya dengan Madinah saja, tetapi karena faktor-faktor masyarakat Arab dan unsur-unsur asing lainnya yang bekasnya tampak sekali pada saat-saat terakhir masa Rasulullah. Islam tersebar dan masuk ke daerah-daerah yang jauh dari Makkah dan Madinah di semenanjung itu baru setelah penaklukan Makkah serta terjadinya ekspedisi Hunain dan pengepungan Taif. Sampai pada waktu itu kegiatan Rasulullah terbatas di sekitar kedua kota suci itu, Makkah dan Madinah. Islam baru keluar perbatasan Makkah tak lama sebelum hijrah ke Yasrib atau Madinah. Sampai sesudah hijrah pun, selama beberapa tahun berikutnya, kegiatan Nabi tetap tertuju untuk menjaga kebebasan dakwah Islam di tempat yang baru ini. Setelah kaum muslimin berhasil menghilangkan kekuasaan Yahudi di Yasrib dan sesudah memperoleh kemenangan di Mekah, barulah orang-orang itu mau menerima agama yang benar itu. Utusan-utusan berdatangan dari segenap penjuru semenanjung untuk menyatakan telah masuk Islam. Nabi pun mengutus wakil-wakilnya untuk mengajarkan dan memperdalam ajaran Islam, serta sekaligus memungut zakat, infak, dan sedekah. Menurut Haikal, wajar saja bila agama ini tidak dapat mengakar ke dalam hati kabilah-kabilah itu, seperti yang sudah dihayati oleh penduduk Makkah dan Madinah, serta masyarakat Arab yang berdekatan di sekitarnya. Di tempat asalnya, Islam memerlukan waktu 20 tahun penuh untuk menjadi stabil. Selama itu pula lawan-lawannya terus berusaha mati-matian melancarkan permusuhan yang berlangsung hingga selama beberapa tahun. Akibat dari semua itu, kemudian permusuhan berakhir dengan kemenangan di tangan Islam. Ajaran-ajarannya sekarang dapat dirasakan dan meresap ke dalam hati orang-orang Arab, Makkah, Taif, Madinah, serta tempat-tempat dan kabilah-kabilah berdekatan yang dapat berhubungan dengan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Tetapi mereka yang berada jauh dari daerah yang pernah menyaksikan kegiatan Nabi Muhammad selama bertahun-tahun terus-menerus itu mengajak orang kepada ajaran Allah dan agama Allah. Agama baru itu tidak membekas pada mereka. Bahkan mereka memberontak dan berusaha hendak kembali kepada kebebasan politik dan agamanya yang lama. Haikal mengatakan, dalam membangkitkan pengolakan ini, faktor-faktor asing sebenarnya tidak pula kurang pengaruhnya daripada faktor-faktor setempat. Makkah dan Madinah serta para kabilah di sekitarnya sama sekali tidak mau tunduk pada kekuasaan Persia atau Romawi yang ketika itu memang sedang menguasai dunia. Bagian utara semenanjung itu bersambung dengan Syam, sebelah selatannya bersambung dengan Persia dan berdekatan dengan Abyssinia atau Ethiopia, dan keduanya sudah berada di bawah pengaruh kedua imperium itu. Bahkan kawasan itu dan beberapa keamiran sudah berada di bawah kekuasaan mereka. Dengan demikian, tidaklah mengherankan menurut Haikal jika pihak yang merasa punya pengaruh dan kekuasaan itu mati-matian berusaha hendak menentang agama baru ini dengan segala cara, dengan jalan propaganda politik, menganjurkan kekuasaan otonomi, dan dengan propaganda agama, kadang untuk kepentingan pihak Nasrani, kadang untuk kepentingan pihak Yahudi, dan ada kalanya untuk kepentingan penganisme Arab.
Kegiatan segala faktor itu tampak jelas pengaruhnya begitu tersebar berita tentang meninggalnya Nabi. Dengan cukup berhati-hati, kegiatan itu sebenarnya memang sudah mulai tampak sebelum Rasulullah wafat. Menurut Haikal, mereka yang enggan menunaikan kewajiban zakat berkata di antara sesama mereka, kalau kaum Muhajirin dan Ansar sudah berselisih mengenai kedaulatan dan Rasulullah wafat tidak meninggalkan wasiat, siapa yang akan menggantikannya? Maka sudah seharusnya kita mempertahankan kemerdekaan kita sendiri, justru demi menjaga Islam agama kita. Dan seperti kalangan Muhajirin dan Ansar, kita pun berhak menentukan pilihan siapa yang akan bertindak menggantikan Rasulullah di antara kita. Adapun bahwa kita harus tunduk kepada Abu Bakar atau kepada yang lain, bukanlah itu yang dikehendaki agama. Juga Quran tidak mengajarkan demikian. Kita wajib taat kepada orang yang kita serahi urusan kita sendiri. Barangkali mereka yang berpikiran serupa itu masih dapat dimaafkan, mengingat Rasulullah sendiri memang mengakui adanya sebagian kekuasaan otonomi pada beberapa daerah Arab dan kabilah itu. Mereka berpikir untuk mengambil kemerdekaan itu sepenuhnya setelah Nabi wafat. Badan adalah gubernur Persia di Yaman, tetap memegang kekuasaan setelah ia menyatakan dirinya masuk Islam dan meninggalkan agama Majusi. Para amir yang lain seperti Bahrain, Hadramaut dan yang lain dibiarkan dalam kekuasaan masing-masing setelah mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Zakat yang dipungut dari sebagian penduduk daerah itu dibagikan kepada orang-orang miskin di daerah itu juga. Keharusan membayar jizyah yang ditentukan oleh Islam hanya berlaku terhadap ahli kitab. Masyarakat Arab muslimin seperti penduduk Madinah, kenapa mereka membayar zakat kepada penguasa Madinah? Kenapa mereka tidak mempertahankan hubungannya dengan Madinah dalam arti hubungan kesatuan agama yang tak ada hubungannya dengan kekuasaan politik? Soalnya Madinah sudah lebih dulu mengenal Islam, sehingga mereka lebih tahu tentang segala kewajiban dan ajaran-ajaran Islam. Mereka tinggal mengutus orang Arab ke daerah-daerah dan kepada kabilah-kabilah lain untuk mengajarkan agama, seperti dulu dilakukan oleh Rasulullah, sehingga hubungan mereka satu sama lain lebih menyerupai perserikatan antara umat Islam. Satu sama lain tidak saling dirugikan dan tidak mencari jalan untuk melanggar kemerdekaan pihak lain. Haikal mengatakan pikiran ini yang berkecamuk pada sebagian kabilah yang berdekatan dengan Madinah, Makkah dan Taif. Sedangkan penduduk Yaman dan selatan semenanjung di seberangnya, begitu juga dengan kawasan-kawasan lain yang jauh dari pusat kedudukan Islam. Mereka banyak yang menerima Islam sebagai penghormatan saja atas kekuasaan Nabi Muhammad yang dalam waktu pendek tersebar luas hingga mencapai perbatasan Imperium Romawi dan Persia. Penyebarannya yang begitu cepat memang sangat mengagumkan, sehingga setiap kabilah itu berturut-turut mengirimkan utusan ke Madinah, menyatakan kepada Nabi bahwa mereka dan kabilah-kabilah lain yang tergabung ke dalamnya masuk Islam. Tetapi dengan tersebarnya berita bahwa Nabi wafat, tidak heran jika iman mereka jadi goyah dan mereka berbalik murtad dari agama yang baru saja mereka terima. Dan juga tidak heran jika mereka kemudian membangkang terhadap agama ini, lalu terbawa oleh orang-orang yang mengobarkan fitnah dan api permusuhan atas nama fanatisme dan kecongkakan Arabnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.